Hai guys, belakangan ini banyak banget orang membicarakan mengenai pawang hujan, MotoGP, dan juga Mandalika. Ya, nah jadi banyak yang tanya sama gue tuh, menurut lo pawang hujan tuh cara kerjanya gimana? Dan yang kedua, pertanyaan yang umum masuk adalah, Ton, ini Indonesia mau kapan maju? Ya kan, di acara besar, acara internasional dan live seperti ini masih aja mempertontonkan hal mistis, masih aja percaya pawang hujan ini gila banget. Nah, perkenalkan, nama gue Tony Chia and I will be your personal life and business coach. Nah, gue mau ajak lo berpikir di video kali ini guys, bagaimana kalau ternyata fenomena hadirnya pawang hujan wanita di acara internasional MotoGP di Mandalika bukanlah sebuah pertunjukan mistis. Bagaimana kalau itu adalah settingan? Bagaimana kalau itu adalah bagian dari gimmick marketing? Bagaimana kalau itu adalah bagian dari strategi, bagian dari pertunjukan yang memang sudah dirancang? Ya, gue ada beberapa argumen dan beberapa alasan kenapa gue menyimpulkan ini guys. Yang pertama, ya, kalau Mbak Rara ini memang dipanggil ya khusus untuk menghentikan hujan di acara MotoGP, ya dia nggak perlu muncul di lapangan, dia bisa kerja di belakang layar, ngerti ya? Dia bisa kerja di belakang layar, nggak usah muncul di depan. Yang kedua, pada saat Mbak Rara muncul, oke, ada kamera-kamera yang menyertai dia. Dan ada angle-angle yang epic yang berhasil menangkap aksinya dia. Jadi hadirnya Mbak Rara ini memang sudah diprediksikan, sudah direncanakan, memang sudah bagian dari program. Dan kameramen yang hadir mengikuti dia, di sekitar dia, berhasil menangkap angle-angle yang bagus. Padahal mereka tahu acara ini live, disaksikan oleh satu dunia guys. Ya, jadi menurut gue ini sudah direncanakan. Ya, ini sudah direncanakan supaya apa? Supaya heboh. Karena lu percaya gak sih, sampai detik ini banyak banget orang di luar negeri sana, di luar Indonesia, yang belum mengenal Indonesia. Ya, mungkin mereka taunya Bali, tapi mungkin kalau lu ngomong Lombok mereka nggak tahu. Ya, lu ngomong Mandalika mereka nggak tahu. Nah, mendadak dengan ada acara live seperti ini ditonton oleh satu dunia, yang mendadak satu dunia membicarakan Indonesia, satu dunia membicarakan MotoGP, membicarakan Mandalika, dan membicarakan mengenai pawang hujan. Dan mereka membicarakan ada apa ini di Indonesia, ya emang siapa ini pawang hujan, emang bisa apa, dan hal lainnya. Ya, akhirnya nama Indonesia kembali dibicarakan oleh internasional. Dan ini kan promosi gratis, ya kan, disaksikan, ditayangkan di semua media TV internasional. Ini kan jadi promosi gratis guys, ya, promosi yang baik untuk memberitakan tentang Indonesia sehingga orang mulai mencari tahu ada apa sih di Indonesia. Ya, argumen gue yang ketiga, kenapa harus dukun cewek yang diturunin, kenapa nggak dukun cowok? Ya, umumnya kalau kita bicara mengenai pawang hujan kan cowok guys. Ya, kenapa cewek? Ya, jawabannya karena kalau yang dimunculin adalah dukun cowok, mungkin pemberitaannya atau efeknya tidak akan sebombastis seperti sekarang, tidak akan seheboh sekarang. Justru karena dukun cewek itu unik, makanya menjadi bahan hangat untuk dibicarakan. Jelas ya? Yang keempat, sebelum MotoGP diadakan, media sudah menggembar-gemborkan mengenai panitia yang memang memanggil pawang hujan untuk menghentikan hujan. Artinya berita mengenai hadirnya Mbak Rara ini sudah dikumandangkan, sudah disoundingkan, sudah mulai diberitakan supaya orang mulai aware gitu loh. Ya, jadi beritanya ini sudah mulai dinaikkan. Nah, jadi memang ini sudah direncanakan dan memang merupakan bagian dari program. Ya, nah jadi kalau kalian pernah ikut kelas gue yang berjudul Sales Hack, di kelas Sales Hack itu gue ngajarin bagaimana caranya menjual tanpa harus menjual, bagaimana caranya menjual dan pasti closing dengan tingkat penolakan yang sangat rendah. Ya, bagaimana caranya lu bisa mendapatkan calon klien, prospek dengan mudah tanpa harus lu mengetok pintu mereka. Nah, jadi di kelas Sales Hack gue ajarin lu beberapa strategi, beberapa metode yang bisa lu pakai untuk lu pakai sebagai alat tools untuk lu promosi, untuk lu jualan, untuk lu cari member, untuk lu cari partner, untuk lu cari prospek, cari klien dengan mudah. Ya, jadi kalau kalian hari ini masih merasa berpikir, gue kayaknya butuh nih Ton, dibantu untuk bikin copywriting, dibantu untuk bikin iklan, untuk jualan, dibantu untuk promosi, gue mau dong Ton bantuin. Ya, jawabannya boleh ya, kalian bisa ikut sesi mentoring gue. Ya, jadi Sales Hack Mentoring namanya, dan kalian bisa hubungin gue di nomor gue di bawah ya, untuk sesi Sales Hack Mentoring ya. Tentunya kalau kalian hanya mau sekedar belajar pun boleh ya, dan sesi ini private dan
konsepnya adalah problem solving. Jadi lu ada masalah apa, lu beberin semua. Nanti di sesi sales itu gue akan share mengenai pendapat, solusi, saran yang menurut gue akan efektif dan lu tinggal pakai doang. Ya, jadi itu dari gue Tony Chia, your personal life and business coach. Semoga bermanfaat dan tetap belajar, terus upgrade diri lu guys. Dan gue sering katakan, if you want to earn more, you need to learn more. Jadi sebagai recap mengenai apa yang terjadi, kalau kita mau urutannya dibalik dari apa yang tadi gue bicarakan. Yang pertama, sebelum Mbak Rara ini muncul di acara MotoGP, dia sudah dibicarakan, sudah dinaikkan beritanya, sudah disoundingkan supaya orang aware mengenai hadirnya pawang hujan nanti di MotoGP, sehingga jangan kaget. Yang kedua, oke, nah kenapa dukun perempuan? Karena kalau perempuan lebih enak ya, sensasinya lebih beda gitu loh. Nah yang ketiga, ya sudah ada kameramen di situ, artinya sudah direncanakan. Ya pada saat Mbak Rara ini muncul, emang udah dirancangkan untuk dipertontonkan. Ya emang sengaja untuk dipertontonkan, jadi sudah ada kameramen. Nah yang keempat, ya Mbak Rara ini muncul setelah hujan hampir berhenti guys. Ya in case kalau itu nggak tahu, ya dan nggak perlu orang sakti untuk memprediksi kapan hujan akan mereda. Ya orang yang ahli berpengalaman bisa memprediksi, oh sebentar lagi hujan akan mereda, dan di saat itu Mbak Rara diturunkan. Ya, nah itu. Dan menurut gue Mbak Rara ini dirancang ada di acara MotoGP bukan sebagai pertunjukan mistis, tapi merupakan sebagai sebuah bahan pertontonan, entertainment yang merupakan bagian dari acara internasional MotoGP. Itu dari gue, dan tentu aja lu bisa punya pendapat yang berbeda, tapi itu menurut gue. Oke, till then guys, semoga bermanfaat. Bye bye.